Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qailu fi kitabil karim wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kaum muslim yang ingin masuk thariqah, itu ada pelajaran penting dan pokok yang diajarkan dalam thariqah, yaitu talqin zikir atau baiat. Talqin zikir itu berasal dari kata lakona yulakinu, yang berarti memberi pelajaran atau mendikte atau mengajarkan. Dan talqin zikir dalam thariqah itu adalah mengajarkan, menalkin, mendikte kalimat zikir, yaitu la ilaha illallah dan ismudzat Allah, Allah, Allah. Itu yang diajarkan oleh seorang guru mursyid atau wali talqin yang ditunjuk oleh guru mursyid, yang sanadnya itu sampai atau sambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam proses talqin zikir itu harus bertemu langsung antara seorang murid dan seorang mursyid thariqah. Tidak boleh tidak bertemu, tidak boleh hanya dengan memakai buku panduan yang dikirimkan ke rumah kita, tidak boleh. Apalagi ditalkinkan hanya lewat telepon, itu juga tidak boleh. Ulama-ulama dulu, meskipun seorang mursyid itu ada di luar negeri, didatangi, karena saking pentingnya talqin zikir itu. Dan di Indonesia sekarang sudah banyak, ada 40 lebih thariqat yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita tinggal pilih mana yang dikehendaki. Mengapa talqin zikir itu yang ditalkinkan adalah la ilaha illallah dan lafaz Allah, Allah? Karena hanya dua kalimat zikir itulah yang secara langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah ilmu kenabian yang diajarkan kepada sahabat beliau yang pengajarannya secara khusus. Zikir kalimat la ilaha illallah itu dilafalkan secara keras dengan lisan kita, diajarkan pertama kali kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan zikir Allah, Allah ismudzat, yang cara zikirnya itu adalah dengan hati, mulut kita diam, lidah kita tekuk ke langit-langit mulut kita, dan hati kita berkata Allah, Allah, Allah. Itu pertama kali diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kedua zikir itu diwariskan kepada sahabat-sahabat lainnya, dan turun temurun sampai sekarang
diterima oleh mursyid-mursyid thariqah yang menyebar di seluruh dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkatan ma'rifatullah tidak mungkin bisa diperoleh kecuali dengan taubat nasuha dan mendapatkan talqin zikir dari ahlinya, yaitu guru mursyid yang menalkin kalimat takwa, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatih ayat 26, wa alzamahum kalimat taqwa, dia menetapkan bagi mereka kalimat takwa. Mendapatkan kalimat takwa ini menurut ulama tasawuf hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Talqin zikir itu adalah untuk mengislamkan rohnya manusia. Meskipun seumur hidup kita sudah melakukan sholat, selama belum mendapatkan talqin zikir ini, sulit sekali kita bisa khusyuk dalam sholatnya. Sulit sekali kita bisa musyahadah di dalam sholatnya. Talqin zikir ini juga dikatakan menghidupkan kolbu yang sudah mati. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, pengarang kitab Tafsir Al-Jilani, beliau menyampaikan di kitab itu, kolbu hanya akan hidup jika mendapatkan benih kalimat tauhid dari kolbu yang hidup. Benih ini akan tumbuh dengan sempurna. Sayyidi Syekh Al-Habib Muhammad Lutfi Yahya, mursyid thariqah Syadziliyah, pernah menyampaikan dalam mauidhahnya begini, kalau kita mau sholat, tubuh kita supaya bersih dan suci harus mandi, harus wudhu dahulu. Jadi alat yang digunakan untuk membersihkan dan mensucikan tubuh kita itu adalah air. Sedangkan hati kita itu rohani, tidak mungkin disucikan dengan air. Kemudian apa alat penyuci rohani kita, hati kita? Yaitu dengan menanamkan kalimat takwa, yaitu talqin zikir, dan setelah itu dilazimkan setiap hari. Ada hadis talqin, hadis riwayat Muslim nomor 2162, Nabi Muhammad SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang mati di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Maknanya hadis ini menurut ulama-ulama tasawuf memahami yang mati itu bukan jasadnya, tetapi yang dimaksud mati di sini adalah kolbu atau hati manusia. Hati yang mati harus dihidupkan dengan melazimkan zikir la ilaha illallah, sehingga sewaktu kita sholat akan bisa khusyuk
dan setiap aktivitas kita sehari-hari selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya di bab talqin, disebutkan an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Kaum sufi dalam menyikapi hadis ini bahwa akhir kalimat, ya setiap kita berzikir kalimat la ilaha illallah akan masuk surga, dakhalal jannah, ya telah masuk surga. Dakhala itu fi'il madhi yang artinya telah masuk. Kalau bahasa Jawanya wis mlebu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, di akhir ucapannya itu sudah masuk surga. Yang dimaksud surga di sini adalah surga maknawi. Menurut kaum tasawuf, di dunia ini sudah ada surga, surga maknawi. Apa itu? Keadaan hati manusia yang merasa bahagia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di waktu susah dan senang, kalau selalu bersama Allah, maka itu bagaikan di surga. Itu menurut kaum sufi. Kemudian di dalam surat Al-Fajr difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoinya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Begitu juga waktu kita menghadapi sakaratul maut jasad kita, apabila selama hidup kita melazimkan kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalkin, fa insya Allah kita tidak mengalami kesulitan, dan insya Allah jiwa kita sudah tenang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.